Kon sing rebut pacarku yo. Gacele kon. Apa kon? Duduk aku le. Mani takkan nabi aku. Seperti semua salahku, mengapa selalu aku yang mengalah? Dari pemeriksaan look, kita melihat kulitnya dari meliputi warna, apakah ada warna merah atau pucat, dan tekstur kulitnya. Terus apakah ada sinus dan jaringan parutnya, apakah sinus berasal dari permukaannya saja, mencapai tulang atau dalam sendi, apakah jaringan parut berasal dari luka operasi, trauma atau supurasi. Jaringan lunak yaitu pembuluh darah, saraf, otot, atrofi atau hipertrofi, tendon, ligamen, jaringan lemak, fascia dan kelenjar limfe. Tulang dan sendi, apakah ada kelainan bentuk atau adanya pemendekan. Dari feel, kita melihat suhu kulitnya, apakah lebih panas atau dingin dari biasanya. Denyutan arteri dapat diraba atau tidak. Jaringan lunak, palpasi jaringan lunak dilakukan untuk mengetahui adanya spasme otot, atrofi otot, keadaan membran sinovia, penembalan jaringan sekitar sinovia, adanya tumor dan sifat-sifatnya, adanya cairan di dalam atau di luar sendi, atau adanya pembekakan. Pembuluh darah, pulsasi yang abnormal atau tidak ada harus perhatikan. Aneurisma biasanya bisa digerakkan dari sisi ke sisi dibanding secara longitudinal. Berpulsasi dan breath bisa didengar dengan auskultasi. Pemeriksaan pembuluh darah bagian distal dari anggota gerak bisa menunjukkan perbedaan warna kulit dan suhu kulit. Saraf, kadang-kadang saraf bisa dipalpasi bila terjadi pembesaran. Pada beberapa kasus saraf bisa lunak setelah trauma. Sama seperti pembuluh darah, saraf bisa digerakkan dari sisi ke sisi. Hilangnya sensorik, hiperestesia, atau paralisis bisa didapatkan pada bagian distal anggota gerak yang terkena trauma. Nyeri tekan, perlu diketahui lokalisasi yang tepat dari nyeri, apakah nyeri tempat atau nyeri yang bersifat kiriman dari tempat lain. Tulang, diperhatikan bentuk, permukaan, ketebalan, penonjolan dari tulang, atau adanya gangguan di dalam hubungan yang normal antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Pengukuran panjang anggota gerak, terutama untuk anggota gerak bawah, di mana adanya perbedaan panjang merupakan suatu hal yang penting untuk dicermati. Pengukuran juga berguna untuk mengetahui adanya atrofi atau pembekakan otot dengan membandingkan dengan anggota gerak yang sehat. Penilaian deformitas yang menetap, pemeriksaan ini dilakukan apabila sendi tidak dapat diletakkan pada posisi anatomi yang normal. Pada pemeriksaan MOVE, kita evaluasi gerakan sendi secara aktif dan pasif. Apakah gerakan ini menimbulkan rasa sakit dan apakah gerakan ini disertai dengan adanya krepitasi. Stabilisasi sendi terutama ditentukan oleh integritas kedua permukaan sendi dan keadaan ligamen yang mempertahankan sendi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan memberikan tekanan pada ligamen dan gerakan sendi diamati. Pemeriksaan ROOM, Range of Joint Movement. Pemeriksaan batas gerakan sendi harus dicatat pada setiap pemeriksaan ortopedi yang meliputi batas gerakan aktif dan batas gerakan pasif. Setiap sendi mempunyai nilai batas gerakan normal yang merupakan patokan untuk gerakan abnormal dari sendi. Dikenal beberapa macam gerakan sendi yaitu abduksi, adduksi, ekstensi, fleksi, rotasi, eksternal,
rotasi internal, pronasi, supinasi, fleksi lateral, dorsofleksi, plantar fleksi, inversi, dan eversi. Gerakan sendi sebaiknya dibandingkan dengan mencatat gerakan sendi normal dan abnormal secara aktif dan pasif. Pemeriksaan neurologis pada examination of hand. Pertama, untuk sensasi atau sensorik. Untuk pemeriksaan nervus medianus dapat dilakukan pada pulp pada digiti 2. Sedangkan untuk pemeriksaan nervus ulnaris dilakukan pada pulp pada digiti 5. Sedangkan untuk pemeriksaan sensorik nervus radialis dapat dilakukan pada dorsal dari first web space, yaitu sesuai dengan dermatomnya. Profundus test. Untuk menguji flexor digitorum profundus dilakukan dengan cara isolasi sendi interfalangeal distal, yaitu yang hanya digerakkan oleh tendon itu, dengan cara menstabilkan sendi metakarpofalangeal dan interfalangeal dalam posisi ekstensi. Kemudian pasien diminta untuk menekuk jarinya di sendi interfalangeal distal. Jika pasien mampu melakukannya, maka tendon FDP-nya fungsional. Jika tidak, maka terjadi ruptur ataupun lesi. Berikutnya untuk flexor digitorum superficial test atau sublimus test. Untuk melakukan tes ini, pegang jari pasien dalam posisi ekstensi kecuali jari yang akan kita uji, dengan tujuan untuk mengisolasi tendon flexor digitorum superficialis yang lain. Kemudian instruksikan pasien untuk melenturkan jari yang bersangkutan pada sendi proximal interfalangeal. Jika pasien dapat melakukan gerakan tersebut, maka tendon flexor digitorum superficialis masih intak. Karena tendon ini dapat bertindak secara independen karena posisi jari, dan adalah satu-satunya tendon yang berfungsi pada sendi interfalangeal proksimal. Flexor pollicis longus test. Pada tes ini dilakukan dengan cara menahan fleksi dari interfalangeal joint pada jempol. Dengan posisi pada metakarpofalangeal joint, kita pegang dalam posisi ekstensi, seperti terlihat pada video berikut. Tenodesis test adalah pengamatan dari genggaman tangan pasif dan mekanisme pelepasan. Masing-masing dipengaruhi oleh ekstensi atau fleksi pergelangan tangan. Ini disebabkan oleh cara perlekatan tendon jari ke tulang dan ketegangan pasif yang diciptakan oleh otot dua sendi yang digunakan untuk menghasilkan gerakan atau tugas fungsional dari tenodesis. Menggerakkan pergelangan tangan dalam ekstensi atau fleksi akan menyebabkan jari-jari melengkung atau menggenggam ketika pergelangan tangan direntangkan, dan meluruskan atau melepaskan ketika pergelangan tangan tertekuk. Intrinsic plus hand disebabkan oleh ketidakseimbangan otot antara intrinsic spastic, introsseous, dan lumbrical, dan ekstrinsik lemah, FDS, FDP, ADC, ditandai dengan fleksi dari MCP dan ekstensi dari PIP dan DIP. Intrinsic minus hand disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ekstrinsik yang kuat dan intrinsik yang kurang, ditandai dengan hiperekstensi dari MCP dan fleksi dari PIP dan DIP. Penyebabnya dari ulnar nerve palsy, subital tunnel syndrome, ulnar tunnel syndrome,